Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Waalaikumsalam, Pak. ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan hari ini hari Minggu ya, tanggal 16 Januari 2022 ya, kita konsultasi bimbingan karena kemarin saya nggak bisa ya. Silakan, siapa yang mau duluan? Siapa dulu Pingkan duluan. Silakan. Baik, izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Apakah sudah terlihat, Pak? Gede lagi ya, di Zoom lagi. Ya, Pak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin saya udah revisi bab 4 kan ya, Pak. Terus lanjut Ya. ke bab 5. Terus berikut terlampir kesimpulan dan sarannya, Pak. Ya. Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan kesimpulan pada pengelolaan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan pengaruh pandemi COVID-19 dalam meningkatkan kinerja keuangan. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan di atas yang dilakukan di bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan dengan sebagai berikut. Komisaris independen menghasilkan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sebelum dan selama pandemi COVID. Yang kedua, komite audit menghasilkan pengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan bank sebelum dan selama pandemi COVID. Yang ketiga, kepemilikan manajerial menghasilkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank sebelum dan masa pandemi COVID. Yang keempat, pandemi COVID menghasilkan pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Terus keterbatasannya itu penelitian ini hanya menggunakan bank umum konvensional periode 2016 sampai 2020. Penelitian ini hanya menggunakan 3 komponen GCG. Yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan return on asset sebagai proksi untuk kinerja keuangan. Sarannya itu yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan sampel dari berbagai jenis negara. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menggunakan komponen-komponen lain yang ada di GCG. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan rasio profitabilitas yang lain untuk mengukur variabel dependen, misalnya ROE atau ROI, Pak. Terus ini daftar pustakanya, Pak, paling. Ini satu spasi ya? Oh, satu spasi, baik, Pak. Iya. Coba punya saya mana? Kenapa, Pak? Rujukan saya mana? Yang punya saya referensi Sparta ada. Oh iya, bentar. Ada, Pak. Saya spasiin satu bentar ya, Pak. Ini ada apa? Ini ya, Pak. Oh iya, artinya jurnal ini ada ya. Ini Kenapa, Pak? Enggak, jurnalnya ini yang nomor 2 itu dampak UKT ada. Udah oke. Ada mahasiswa yang nulis tulisan saya tapi nama jurnal nggak disebut, ini kan ada nama jurnal ini. Iya, Saya Pak. juga oke, Linda. Sama ini paling lampiran nama perusahaan, Pak. Iya. Terus hasil uji statistik deskriptifnya. Iya. Lampiran-lampiran ininya sih, Pak. Iya. Yang dari Ifuse-nya. Uji Chow. Osman. Iya. Sama LM. Normalitas. Iya. Sama heterokedastisitas. Iya. Terus uji persamaan, Pak. Udah, Pak. Iya. Sama kemarin saya udah turnitin 17%, Pak. Oke, sip. Ya udah tuh ujiannya udah magangmu udah keluarin kayaknya.
Udah Pak, Hah? udah maksudnya udah ditanda tangan sama Bu itu, udah dikirim ke Bu Dewi, kayaknya belum diinput Pak. Oh iya, kalau udah nilai diinput nanti segera ujian ya. Oh ya, baik Pak. Berarti tunggu diinput dulu ya Pak. Iya, input dulu. Nilai yang lain udah keluar belum ya? Saya cuma ngambil ini sama magang sih Pak. Magang Oh nilainya iya. udah dikasih sama Bu Etika. Nah, Tinggal diinput Bu oh Dewi ya iya. Pak yang input ya? Ya Bu Dewi. Oke. Oke, saya nunggu itu aja ya. Iya Pak. Oke. Sip ya. Oke Linda, itu sukses ya nanti bisa segera ujiannya ya. Amin Pak. Oke. Ini- Makasih banyak ya Pak. Ya sama-sama Pinkan. Izin stop share screen ya Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, sama. Oke, berikut siapa lagi? Sekarang buka kameranya, on cam. On kamera. Siapa lagi tu? Siapa lagi tu yang si Aisyah siapa ni? Aisyah, Yang Sabrina. skrip, yang bimbingan Bapak aja dulu, Pak, nggak apa-apa. Oh itu, enggak bukan ini habis Sabrina deh, Sabrina. Urutan Oke, baik. Sabrina. Buka kameranya ya. Iya Pak. Hmm. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Saya kemarin udah yang revisi tabel dari Bapak. Pak, Ini tampilan gimana sih kepotong itu? Oh, Tampilan kepotong, kepotong. bentar, Pak. Oke. Nah itu. Sebentar Pak. Oh, jangan nah, itu. Nah, kemarin saya revisi tabel Bapak. Kemarin kan saya pakai tabel pas metolit ya Pak. Ya. Terus kata Bapak diganti jadi tabelnya kayak gini. Udah saya Yes. ganti. Ya. Terus saya tambahin row buat variabel kontrolnya yang dari sebentar Pak. Untuk variabel kontrol saya tambah row itu sarannya dari Pak Muklis. Ya. Terus untuk saya kan kemarin yang pas sempro mau minta tanda tangan Pak Muklis belum dijawab Pak. Jadi saya bingung. Oh, kok belum juga? Belum Pak. Udah berapa lama itu? Udah lumayan sih Pak. Kayaknya udah 3 minggu lebih. Sebentar. Sama Anaf juga belum Pak. Jadi saya bingung juga Pak melanjutin. Pak Muklis ya? Iya Pak. Sama yang bab 4 sebentar ya Pak, saya mau ganti file. Untuk apa koleksi SM Pro ya? Iya Pak. Yang habis sempro itu kan ada surat Mas Sempro. Sabrina ya? Sabrina sama Anaf Pak. Sabrina Dayanti. Dan Ana siapa nih? Ana apa? Lengkap namanya lengkap. Ahnaf Hanan Mahfuzah. Gimana tuh? Ahnaf Hanan Mahfuzah. Udah sempat. Tulis itu di rumah di chat. Oke Pak. Sama yang ini yang bab 4 Pak. Enggak, tulis di chat Hanan Sanan itu namanya siapa itu? Oh iya. Nanti saya ketik Pak. Sekarang. Oh sekarang. Oke Pak. Ngecek Pak Muklis nih. Kau udah kirim ke email udah? Emailnya udah? Belum Pak. Saya kan di WA. Terus sempat dijawab sih Pak kayak oke, tapi belum dikirim-kirim lagi Pak filenya. Oh itu. Sama ini Pak, sama saya bab 4 lagi ini sih Pak, lagi ngesortir buat ada 4 kriteria. Buat kriteria besarnya. Lagi ngecekin perusahaan yang mengalami kerugian Pak. Masih saya buka file-filenya. Itu aja sih Pak. Berapa lama kau WA dia? Udah seminggu? Udah lumayan Pak, kayaknya udah 3 mingguan lebih deh Pak.
Jangan jual lebih 2 minggu deh. Iya Pak, sama-samanya bareng sempronya. Lucu juga itu. Udah saya WA dia ya. Oke Pak, makasih banyak Pak. Oke. Sama ini bab 4 saya. Iya. Saya lagi ngesortir, tinggal yang perusahaan subsektor perbankan yang mengalami kerugian itu masih saya cek satu-satu. Karena ada beberapa laporan keuangan yang susah di-download gitu Pak, agak lama downloadnya. Itu aja sih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ini sampai sini ya? Iya, baru sampai sini Pak. Itu 2 spasi dia. Iya, ini 1 spasi apa kalau tabel? Enggak, yang di atas apa kelima di atas kelima depan nih? 2 spasi ini. Udah di spasi Pak? Udah masih 1 spasi kelihatannya. Oh iya. Ah itu. Oke, Itu Pak. sama kiri kanan sama rata tuh. Iya Pak, nanti ini masih coretan Pak, nanti saya pindahin ke file sebelah. Oke. Baik, baru itu aja Pak. Terima kasih Pak. Di sini ya. Ya, sama. Kemudian si Aisyah Maulidia silakan. Oke Pak, tunggu sebentar Pak. Saya izin share screen ya Pak. Iya silakan. Kamu yang bimbingan siapa, Pak Ibu? Saya Bu Etika Pak. Bu Etika gitu. Iya, kan kemarin sebenarnya Bapak kan menyarankan saya untuk menambah variabel kontrol ya Pak yang Oh iya. Oh ya, kamu risk. yang ke Malaysia negara ASEAN itu ya? Iya Pak, betul. Nah itu saya sudah dapat Pak country risk-nya. Iya. Dari World Bank sama ini saya belum share screen ya. Pak. Bentar. Ini saya udah menambahkan untuk variabel kontrolnya, saya udah nambahin country risk. Iya. Itu dari World Bank. Terus sama kan saya kan ada 4 negara ya Pak. Terus Bapak ingin saya nyediain variabel kontrol untuk membedakan negara-negara tersebut. Iya. Nah terus itu namanya itu dummy negara ya? Iya. Lalu atas saran Bu Etika, kalau seperti ini bagaimana Pak? Jadi dibedakan melalui hukum negaranya Pak. Oh itu. Iya, jadi kan kalau untuk Inggris Indonesia sama Amerika. Iya, untuk Indonesia sendiri kan pakainya civil law kan, sedangkan 3 negara lainnya itu pakai common law ataupun campuran keduanya. Jadi laporan keuangan 3 negara itu tuh sebenarnya mirip Pak, cuma Indonesia aja yang beda. Indonesia 2-tier system, sedangkan mereka 1-tier system. Tapi itu nggak ada dampak. Kamu dependent variabelmu apa? Dependent variable saya Pak. Iya. Dependent saya ESG Pak. Nggak harus itu. Environmental, social, and governance. Iya, kamu nah itu ESG itu pakai apa? Pakai pilihan dari laporan keuangan? Enggak Pak, yang ESG score ini saya dari ini Pak. Ini ya Pak, saya share screen ya Pak. Iya. Sebentar. Kayak kalau gitu sih nggak ngaruh sih itu.
Coba aja nanti pasti nggak ngaruh itu. Iya Pak, Pasti cuma nggak ngaruh untuk nih. yang apa namanya Karena kan nggak relevan itu. relevannya di bagian ininya sih Pak, kan saya kan independennya pakai ini ya Pak, pakai risk governance. Nah, risk governance itu kan dia konten analisis gitu ya Pak. Jadinya Nggak, rada berbeda gitu Pak, kan ya, ada tapi coba aja nanti pasti nggak akan ngaruh itu. Karena nggak relevan. Coba aja tes, sudah kamu tes sudah. untuk ngolah datanya belum sih Pak. Nah, coba aja pasti nggak relevan. Coba aja, pasti nggak ngaruh. Oke, Tapi Pak. kalau kamu dummy negara, misalnya Indonesia atau bukan, Malaysia atau bukan, dummy pertama Indonesia atau bukan, dummy kedua Malaysia atau bukan, dummy ketiga apa kamu Malaysia atau Singapura ya? Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina Pak. Thailand atau bukan, dummy ketiga. Maksudnya kadang 4 negara kayak dummy cuma 3 aja deh. Iya, soalnya yang variabel kontrol saya udah 7 Pak. Oh, udah 7 ya? Oh ya. Iya, udah banyak. Jadi udah kata gitu gue aja dah. iya. Tapi lo Takutnya tuh nggak ngefek sih, nggak usah pakai. Tapi kalau nggak ngaruh, karena apa? Karena dari pastinya pasti nggak ngaruh itu, karena kan dia stagnan itu dari kalau udah tamu 3 tahun Indonesia 1 aja sama 3 tahun, pasti nggak ngaruh, nggak ada hubungan itu. Terus pasti banyaknya 0 kan, 0 1 yang yang satu cuma untuk Indonesia. Banyak. Kalau banyak pasti nggak ngefek. Ya. Iya Pak. Nggak ngefek lah, kecuali kalau dia lebih 50-50 ya. 50 masih mending. Ini nggak 50-50 kan. Iya, ini nggak 50-50 sih. Pasti nggak ngaruh tuh, pasti ngaruh. Nggak relevan juga sih itu, lo mending usah pakai aja. Oh, tidak usah dipakai Pak berarti yang lo-nya ya? Yang nggak relevan sih. Country risk ya Pak berarti? Ya, kalau pakai itu bisa ke mana-mana nanti tinjau teori itu, nggak bisa kamu kuasai teorinya. Teori panjang juga itu, dan itu hasilnya juga diperkirakan nggak akan berdampak. Ya itu mending usah dipakai ya. Oke Pak, berarti lo-nya nggak usah ya Pak? Usah dipakai aja. Oke Pak. Terus untuk yang ESG kan kemarin Bapak mau lihat ya Pak? Oh ini ya 52. Oh iya ini Pak. Laporan kau semua laporan kau ada nih mereka. Ini laporan kau apa? Di website dia. Ini di websitenya Pak. Jadi udah di rating sama mereka Pak. Oh. Nah mereka ini ratingnya itu ketahuan nih Pak. Untuk environmentalnya tuh segini, sosialnya segini, governance-nya segini. Nah karena saya menggabungkannya, jadinya ini udah finalnya Pak seperti ini. Semua. Iya, gabung semua. Iya, gabung semua. Oh. Jadi kalau kita itu ESG, kalau masing-masing pecah bisa sebenarnya kan? Bisa Pak. Pecah. Jadi untuk melihat buat perusahaan itu di mana, siapa sosial. Iya. Kuliahnya di mana? Apa kuliah terhadap sosial, ekonomik sama governance. Iya Pak, betul. Atau ini ya, tiga mana? Tiga itu ekonomi, lingkungan, sama environmental, sosial, governance. Iya Pak. Sosial itu manusia tuh. Iya betul. Kemudian ekonomi sih ya. Yap. Dia kok sosial, karena sosial itu paling rentan orang protes kan kalau dia nggak macam-macam kan. Iya Pak, betul. Karena saya yakin semua perusahaan bank itu pasti sosial lebih utama daripada environmental sama governance. Iya Pak. Memang karena itu paling rawan, mereka harus segera, mereka cepat sensitif terhadap masalah sosial, ya. Karena itu berdampak luas bagi mereka. Dia terhadap produk dia dan sebagainya. Kalau environmental mereka ada juga sih, cuman nggak seberat kalau sosial. Kalau ekonomi kan itu masalah bersama, bukan masalah dia aja kan. Iya. Masalah ekonomi itu sebenarnya lemah sudah. Environmental setelah sosial. Ya. Iya Pak. Environmental itu lihat perusahaan juga, perusahaan yang nggak ada masalah lingkungan sih nggak masalah, saya bisa kecil. Tapi sosial ini nggak harus mereka hadapi itu. Ya. Sosioekonomi, sosio accounting, sosio reporting, mereka harus hadapi. Itu. Perbankan. Iya Pak. Kalau kamu gabung dua sih nggak apa-apa sih. Ya. Iya saya gabung Pak.
Ya. Jadi kamu ini dependent variable-nya nih, ECG ini. Kenapa, Pak? Dependent variable apa nih? Dependent variable ini, Iya, dependen ya, iya, Pak. ECG ini. Iya, ESG nih, ECG ini. Oh, dependennya untuk ya, ya. independennya si risk governance-nya. Sebenarnya terus terang kalau kamu kan ekonomi kan ada matematik itu. Teori itu menurunkan matematik hubungan-hubungan. Kamu nggak ada. Oke, apa lagi? Oke, Pak. Lagi Baik, apa lagi? Syah? 3 itu aja sih, Pak, yang dari Oke, Bapak. oke. Sisanya alhamdulillah. Oke, makasih banyak ya. Oke. Oke, Makasih banyak, ya Bapak. sama-sama. Kirim aja ke email nanti ya. Oke, Pak. Siap. Kemudian Stella Kumala, silakan. Iya Pak, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Kemarin itu kurang besar ya Pak, bentar. Ya. Kemarin itu terakhir saya sudah melaporkan bab 5 saya Pak, dan ada arahan dari Bapak untuk merevisi bagian keterbatasan. Bentar ya Pak. Ya. Oh ya, ini untuk keterbatasannya sudah saya revisi. Jadi keterbatasannya itu adalah sampel yang digunakan industri perbankan, sehingga nilai adjusted R yang dihasilkan per negara saat diuji yang per negaranya saja itu sangat kecil. Nah, terus yang kedua itu penelitian ini tidak membahas perbandingan antara bank pemerintah dengan bank swasta. Selanjutnya, penelitian ini juga tidak membuktikan motivasi manajer perbankan untuk melakukan window dressing. Jadi yang dihasilkan itu hanyalah ada atau tidak, positif atau negatif, tapi tidak dijelaskan mengenai motivasinya Pak. Kemudian saran juga sudah direlasikan dengan keterbatasannya, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan seluruh perusahaan yang tercatat pada bursa efek masing-masing negara sebagai sampel penelitian, jadi tidak hanya industri perbankan saja. Kemudian penelitian selanjutnya diharapkan untuk melihat perbandingan antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik swasta, serta penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk menguji lebih dalam mengenai motivasi manajer perusahaan apabila terbukti melakukan praktik window dressing. Selanjutnya ini untuk daftar pustakanya juga sudah saya masukkan yang punya Bapak. Ini Pak ada 2 jurnal, yang 2015 dan 2016. Paling saya masih harus masukin lampiran-lampiran saya lagi Pak, karena banyak, ada 10 regresi. Itu. Tapi kalau untuk bab 1, bab 5-nya insya Allah udah Pak. Nggak ada suaranya. Nge-lag. Ini pas Parta nge-lag apa aku nge-lag ya? Pas partanya kayak kum. Oh. Bentar.
Okey, mohon maaf ya tadi tali laptop tu keputus tak ada. Iya, Pak. Jadi laptop saya putus, jadi nyambung lagi lama juga. Okey, silakan lagi. Tadi Bapak sampai mana, Pak? Apa saya ulang saja? Enggak usah sampai laptop pustaka. Oh iya, sampai daftar pustaka sudah masukin nama Bapak juga. Mana coba lihat nama saya. Takutnya Pak. ada. Itu satu spasi ya. Oh iya, satu spasi, Pak. Ya. Dan kanannya harus sejajar. Oke. Bentar. Coba itu nama saya. Sparta. Ini Pak. Ini. Bahkan itu volume 2 dia. Tulis volumenya itu kan Sparta itu perbankan, terus volume berapa tuh? Oh iya, nanti halamannya belum ada halamannya. Yang kedua ya Pak, halamannya belum ada ya? Halaman yang kedua belum ada. Iya, saya lengkapin ya Pak. Iya. Jadi kalau nggak lengkap nggak nyambung ke citasi saya. Baik Pak, iya nanti saya masukin ke di repository nggak nyambung itu kalau nggak lengkap. Oh baik Pak, saya lengkapkan. Iya, oke ya, lengkapin ya. Yang pertama itu. Ya. Kemudian saya yang belum itu lampirannya Pak, karena cukup banyak, saya ada 10 regresi, nanti hari ini mulai saya cicil untuk lampiran Pak. Itu ditunjukkan misalnya lihat lampiran berapa ya. Iya Pak. Penjelasan 4 itu lagi menjelaskan lihat tabel berapa, terus rinci lihat lampiran berapa gitu ya. Iya Pak. Seperti itu. Terus apa lagi? Udah Pak. Itu. Oke, lampiran siapin itu aja nanti. Magang kamu udah keluar nilai? Magang udah? Udah ada nilainya, tinggal di input Bu Dewi Pak, masih nunggu. Oke. Berarti segitu dari saya Pak, makasih ya Pak. Sama-sama. Salah. Yang berikutnya tadi Erancius Ronaldo Eja. Ronaldo nggak ada, ini remove kok, ada remove ya. Halo, Ronaldo ada nggak? Ronaldo saya remove loh, nggak ada orang yang muncul sini. Oke, Aisyah, boleh itu udah. Dilezrani. Baik, Pak. Ya. Izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah digain lagi, di zoom lagi itu. Ya Pak, untuk bab 4-nya saya sudah olah data. Yang pertama ada 4.1 deskripsi objek penelitiannya. Tabel pemilihan sampel bersama penelitian 1 menggunakan bank umum konvensional yang terdaftar di BI sebanyak 40 bank. Lalu terdapat ada tidak memiliki kelengkapan data sebanyak 3 bank. Jumlah perusahaan menjadi 39, periode observasinya 4 tahun, jumlah observasinya menjadi 156, lalu terdapat data outlier sebanyak 9, dan menjadi total observasi setelah outliers menjadi 147. Selanjutnya, tabel sampel bersama penelitian 2 menggunakan bank umum konvensional sebanyak 42 bank, terdapat yang tidak memiliki kelengkapan data sebanyak 3, dan jumlah perusahaan menjadi 39, periode observasinya 2 tahun, jumlah observasinya menjadi 78, dan terdapat data outlier sebanyak 3,
dan total observasi setelah outliers menjadi 75. Daftar perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data ada Bank Amar Indonesia, Bank of India Indonesia, dan Bank Bisnis Internasional, Pak. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan penelitian. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Berikut hasil statistik deskriptifnya untuk model persamaan analisis 1 dan model persamaan analisis 2-nya, Pak. Sudah saya uraikan juga pembahasannya, Pak, di sini. Selanjutnya ada analisis data panel. Yang pertama ada uji Chow. Berdasarkan hasil pengujiannya, bahwa terdapat probabilitas dari kedua persamaan lebih kecil dari alfa sehingga HO ditolak dan HA diterima dapat disimpulkan menggunakan model fixed effect. Lalu selanjutnya ada uji Hausman. Hasil uji Hausman bersama penelitian 1 bahwa terdapat nilai probabilitas lebih kecil dari alfa sehingga HO ditolak dan HA diterima dapat disimpulkan menggunakan model fixed effect. Selanjutnya untuk uji Hausman persamaan penelitian 2 disimpulkan probabilitas lebih kecil dari alfa sehingga HO ditolak dan HA diterima menggunakan fixed effect juga, Pak. Pada persamaan penelitian 1 dan 2 tidak diperlukan uji Lagrange multiplier dikarenakan hasil uji Chow dan uji Hausman pada persamaan penelitian 1 dan 2 menghasilkan model fixed effect. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Berikut hasil uji normalitas persamaan penelitian 1-nya. Di mana nilai probabilitas dengan jumlah observasi 147 disimpulkan bahwa data yang digunakan pada persamaan penelitian 1 tahun 2016 sampai 2019 berdistribusi normal. Selanjutnya untuk hasil uji normalitas persamaan penelitian 2, di mana nilai tersebut nilai probabilitas sebanyak 75 dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada persamaan penelitian 2 tahun 2019 sampai 2020 berdistribusi normal. Selanjutnya uji multikolinearitas. Berikut hasil uji multikolinearitas untuk persamaan penelitian 1 dan persamaan penelitian 2-nya, Pak. Disimpulkan bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel independen dalam kedua persamaan penelitian di bawah 0,8 sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan linear antara variabel independen dalam persamaan penelitian tersebut. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Untuk hasil uji heteroskedastisitas persamaan penelitian 1 terbebas dengan masalah heteroskedastisitas dikarenakan p-value semua variabel independen dalam persamaan penelitian 1 berada di atas nilai probabilitas 0,05. Selanjutnya untuk hasil uji heteroskedastisitas persamaan penelitian 2 terbebas dengan masalah heteroskedastisitas dengan dilakukan treatment weight diagonal dikarenakan p-value semua berada di atas 0,05. Selanjutnya untuk uji autokorelasi. Untuk persamaan penelitian 1, terdapat DL sebesar 1,67497 dan nilai DU sebesar 1,78662. Selanjutnya dihasilkan dengan nilai 4 DU sebesar 2,21338 dan nilai 4 DL sebesar 2,32503, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan penelitian 1 terbebas dari autokorelasi. Selanjutnya untuk persamaan penelitian 2, terdapat DL sebesar 1,57,091 dan nilai DU sebesar 1,6802 dengan dihasilkan nilai 4 DU sebesar 2,3198 dan nilai 4 DL sebesar 2,42909 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan penelitian 2 terdapat autokorelasi. Selanjutnya analisis regresi bergandanya. Berikut hasil analisis persamaan penelitian 1-nya, Pak. Sudah saya uraikan juga di sini. Dan hasil analisis persamaan penelitian 2-nya menggunakan variabel dummy. Lalu selanjutnya ada koefisien determinasi dari penelitian 1 dari tahun 2016 sampai 2019
menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,867592. Hal ini berarti bahwa 86,75% dari masing-masing variabel independen pada bersama penelitian 1 mampu menjelaskan variabel return saham, di mana sisanya dijelaskan oleh faktor di luar model penelitian. Selanjutnya untuk bersama penelitian 2, nilai adjusted R-square sebesar 0,916558 berarti menunjukkan bahwa 91,65% variabel masing-masing independen menjelaskan return saham, di mana sisanya dijelaskan oleh faktor di luar model penelitian. Selanjutnya ada pengujian hipotesisnya. Baru sampai sini aja sih, Pak. Kalau lama 2 minggu lagi bisa selesai nggak Delia? Insya Allah, Pak. Iya. Oke, teruskan ya. Iya, Pak. Oke. Makasih banyak ya, Pak. Ya, sama Delia. Oke, silakan berikutnya. Pak, saya ya Pak. Ya, silakan. Saya kedengaran Silakan. maaf. Saya izin share screen ya Pak. Iya. Pak, di bab 4 ini Iya. penelitian ini menggunakan laporan keuangan. Mana ini mana presentasi mana? Nggak ada kelihatan nih. Oh, ini Pak, maaf, Nggak ada, belum nggak ada. dibagikan. Pak, sekarang udah muncul belum Pak? Nggak ada, belum ada. Kok saya nggak bisa share screen? Ya, kemana tuh? Oh, kamu pilih ini apa yang present now, klik yang di bilang atasnya. Present now. Di bawah itu present now, klik yang atasnya. Pak, sekarang sudah terlihat. Nggak ada, belum. Pak. Nah, udah mau jalan tuh, coba. Ya. Udah. Suaranya. Udah. Pak, saya Apa? Pak, sekarang apakah udah muncul, Pak? Udah. Udah muncul. Udah. Udah muncul. Pak, maaf, tadi saya nggak ada suaranya, Pak.
Suara kamu kedengaran nih. Oh, iya maaf, jadi laptopnya itu nggak bisa buat speakernya, Pak. Saya ulang ya, Pak ya. Ya ulang-ulang aja. Atau kamu keluar dulu masuk lagi deh. Oke. Nunggu ya, Pak. Saya boleh coba dulu nggak, Pak? Dan sini yang di handphone aku nyalain. Mungkin, iya. Ini Sudah muncul. kayak baik, Pak. Ya. Saat ini kita menggunakan keuangan periode 2000. Ini belum ada, Bang. Kenapa? Maaf. Ya udah muncul. Oh ya, oke. Di penelitian ini saya menggunakan laporan periode 2016 sampai 2020 dengan 8 perusahaan multinasional. Berikut kriterianya. Dan ini tabel perusahaannya. Hasil penelitian di Iya. ini. Itu nggak ada pakai itu ya, kalau skripsi itu nggak ada pakai Indonesia Baking School, nggak ada, boleh tulis polos halaman aja ya. Oh iya Pak. Ini boleh ini ya. Indonesia Baking School dihilangkan polos aja. Oh iya, baik, nanti saya revisi. Ini hasil uji statistik ya, diuji statistik deskriptif itu mengacunya pada nilai min. Kalau misalkan nilai minnya lebih besar dari standar defisiasinya, berarti nilai transfer pricing itu sangat baik. Itu pun baiknya kalau misalkan nilai rata-ratanya lebih kecil dari standar deviasi, sebaran nilai variabelnya kurang baik. Saya juga lampirin hasilnya di sini penjabarannya dari masing-masing variabel. Pertama dari transfer pricing. Transfer pricingnya nilai rata-ratanya itu lebih besar daripada standar defisiasi. Berarti artinya nilainya itu sangat baik, tidak ada penyimpangan. Untuk beban pajak, tunnel insentif itu juga sama. Nilainya di sini baik, tidak ada penyimpangan. Dan sedangkan mekanisme bonus nilainya lebih kecil, nilai rata-ratanya lebih kecil daripada standar deviasi. Yang artinya nilai sebaran variabelnya kurang baik. Lanjut. Overall test. Di overall test ini dilihat dari tabel hasil ujinya, yang awalnya itu nilainya 55,051. Overall test ini untuk menilai overall model fit terhadap data, Pak. Kalau dilihat dari tabel hasil uji pada awalnya itu 55,051 dan hasil akhirnya itu 39,604. Yang artinya keseluruhan berarti nilai tersebut mengalami penurunan. Yang artinya penurunannya itu 15,447.
Berarti keseluruhan model regresi yang digunakan adalah model baik. Masuk di uji goodness of fit untuk mastiin bahwa tidak ada data yang lemah dari model yang diperoleh. Di sini menjelaskan kalau nilai statistiknya kurang dari 0,005 berarti menunjukkan HO-nya ditolak sehingga model tidak mampu menjelaskan data. Dan di sini nilai C-square itu 11,18.012 sama nilai signifikasinya itu sebesar 0,021 yang dimana 0,021 ini lebih kecil dari 0,05. Berarti menunjukkan modelnya mampu menjelaskan data. Masuk di uji R-square. Di sini untuk mengetahui seberapa besar keseluruhan variabel independen itu mampu menjelaskan variabel dependennya yang terdapat model regresi logistik. Semakin mendekati itu berarti tandanya itu goodness of fit. Dan semakin mendekati 0 berarti tidak goodness. 0,429 atau 42,9%. Yang artinya kemampuan variabel independen itu sebesar 42,9% dalam menjelaskan variabel dependennya. Dan sisanya itu 27,1% itu terdapat pada faktor lain di luar model yang dapat menentukan variabel dependen. Classification plot untuk menguji nilai kecocokan model regresi logistik. Jika proper statistiknya itu mendekati 100%, berarti di sini hasilnya 55. Hasil metode regresi logistik ini saya ada dua variabel yang signifikan, Pak, yaitu beban pajak dan tunneling insentif, dan sisanya itu mekanisme bonus. Hasilnya itu tidak berpengaruh. Dilihat dari ini, selanjutnya saya ngejelasin per masing-masingnya. Terus saya juga menjelaskan masing-masingnya. Dilihat dari koefisiennya untuk beban pajak sendiri 0,373 dan peluangnya itu sebesar 1,4. Yang artinya perusahaan akan kecenderungan perusahaan melakukan transfer pricing akan meningkat sebanyak 1,453 kali. Selanjutnya tunneling insentif dengan koefisien regresinya itu sebesar minus 3,007 dan nilai peluangnya 0,049, yang artinya perusahaan cenderung akan melakukan transfer pricing sebesar 0,49 kali. Selanjutnya untuk mekanisme bonus, koefisien regresinya itu sebesar 0,114 dan peluang itu 1,120, yang artinya cenderung perusahaan melakukan transfer pricing sebanyak 1,120 kali. Di sini saya juga jelasin hasilnya. Partial test. Partial test. Di partial test ini untuk melihat bagaimana beban pajak, tunneling insentif, dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing secara parsial. Untuk menjelaskan dengan menggunakan tingkat signifikasinya itu dengan menggunakan signifikan alpha 5%.
Lihat dari untuk beban pajak di value-nya sebesar 0,0 menunjukkan nilai probabilitas itu kurang 0,05. Berarti variabel ini berpengaruh karena insentif nilai p-value-nya itu 0,09 yang menunjukkan kalau nilai probabilitas itu kurang dari 5 juga. Itu variabel tunnel insentif ini berpengaruh transfer pricing. Sedangkan mekanisme bonus 104 yang lebih daripada yang menunjukkan nilainya itu besar daripada 0,05. Artinya variabel mekanisme bonus ini tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Hasil penelitiannya, hasil di sini saya juga masukin hasil dari penelitian dahulunya, Pak. Untuk hasil analisis yang pertama, pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing. Dari hasil uji parsial di atas, hasil variabel beban pajak ini memiliki koefisien sebesar 0,373. Menunjukkan berpengaruh hasil variabel beban pajak kayak ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing pada perusahaan multinasional. Pak. Nilai probabilitas itu sebesar 0,06 yang itu 0,5 multinasional untuk melakukan transfer pricing. Hal ini sudah sesuai dengan penelitian terdahulunya. Yang kedua, pengaruh tunnel insentif terhadap transfer pricing. Di hasil uji parsial di atas menunjukkan kalau tunnel ini berpengaruh negatif dan dengan koefisien itu koefisien regresi minus 3,007 yang probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Bahwa salah satu tujuannya dilakukan transfer pricing itu untuk melakukan ada paritas yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan paritas yang mengakibatkan kerugian minoritas. Dan yang ketiga, dari pengaruh terhadap transfer pricing. Di atas juga ditarik kesimpulan bahwa hasil variabel mekanisme bonus ini menunjukkan tidak berpengaruh dan tidak signifikan dan berpengaruhnya negatif. Ditunjukkan dengan hasil koefisien regresinya 0,114 dan probabilitasnya sebesar 0,104 yang menunjukkan bahwa probabilitasnya itu lebih besar daripada 0,05.
kamu kalau cuma karena motif untuk mendapatkan bonus, nggak seharusnya direksi itu berani melakukan transfer pricing, Pak. Nah, untuk aplikasi manajerialnya, yang pertama, manajerial atau pengaruh beban pajak, adanya pengaruh positif dan signifikan yang pasti manajemen perusahaan beban pajak seiring dengan kegiatan transfer pricing di perusahaannya. Yang kedua, manajerial pengaruh insentif. Perusahaan menurunkan kegiatan tunnel insentif seiring dengan meningkatkan kegiatan transfer pricing di perusahaannya. Dengan kata transfer pricing dilakukan untuk melakukan tunnel insentif kepada pemilik saham minoritas yang mengakibatkan kerugian pemegang saham minoritas. Dan yang ketiga, implikasi manajemen tidak ada untuk pada transfer pricing menunjukkan bahwa perusahaan Udah ya? dan saran. Ya. Udah, kesimpulan jawaban penelitian kamu, hasil penelitianmu kamu jawab pertanyaan tuh. Jawaban penelitian itu jawabannya, itu kesimpulan. Itu keterbatasan dan saran ya. Oh iya. Maaf Pak, gimana keputus? Itu kesimpulan tuh singkat aja ke jawaban di pertanyaan di bab 1, pertanyaannya jawaban di bab empirikal itu hasil gimana? Oh iya. Ya Pak. Itu keterbatasan dan saran. Ya. Terus itu ya, mana Pak, tuh apa keterbatasan mana? Keterbatasan mana? Akan keterbatasan. Ini. Oh, itu batasannya. Ini. Keterbatasan satu apa tuh? Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel saja untuk menganalisis pelaksanaan transfer pricing karena masih ada variabel-variabel lain. Saran pertama apa? Kenapa? Saran pertama apa? Oh, saran pertama. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan atau menambahkan variabel lain. Iya. Dalam sekali. Dalam sekali nulis kayak gimana sih satu spasi? Nulis gimana tuh dalam sekali tuh? Iya Pak. Iya Pak, ini kan beda laptop ya Pak. Pakai laptop adik saya tuh jadi kayak gini Pak, berubah-ubah. Ya, rubah lagi ya. Iya, nanti satu spasi itu ada tulisan besar kenapa sih? Iya ini makanya. Punya saya mana tuh? Yang referensi punya saya mana? Referensi tulisan saya ada? Ada ini Pak. Nih Pak. Baru. Kok balik? Ini. Ya udah. Ya baik Pak. Ya. Itu bikin ketikkan yang benar ketikannya. Iya, baik. Sama dihilangin tadi kan yang di setiap halaman ada Indonesia Banking School-nya. Iya. Ya, baik Pak. Itu aja ya Pak berarti. Ya, satu spasi ya. Setiap satu spasi. Ya. Udah. Apa lagi menanyakan? Lagi ya Pak. Pak, kalau kesimpulan saya tadi, Pak, maaf Pak, yang di implikasi manajerialnya saya udah cukup atau gimana Pak? Ada yang perlu direvisi? Oh, ini nomornya. Coba evaluasi dia pertama itu apa? Pengaruh aplikasi bonus terhadap itu aplikasi terhadap transfer pricing. Itu bukan aplikasi, itu bukan analisis. Oh, gitu. Itu sama dengan analisis kamu tuh, bukan itu aplikasi. Aplikasi bukan itu, salah kamu, aplikasi salah semua tuh. Oh iya, oke baik Pak. Salah semua tuh, bukan itu aplikasi itu. Iya. Hasil seperti ini apa dampak kepada manajemen dan sebagainya dalam keputusan macam-macam tuh. Manajemen pada peneliti lain, pada pengembang teori dan sebagainya, apa dampak implikasinya apa. Yang menjelaskan hasil bukan implikasi namanya itu. Hasilnya negatif, apa implikasi bagi itu? Dampak kepada perusahaan, ke peneliti lain gitu ya Pak? Iya, implikasinya, bukan dampaknya, implikasinya apa? Misalnya kalau dijelaskan nih, jelaskan apa misalnya? Coba hapus.
Misalnya kalau kebijakan RT misal menaikkan iuran sampah, ya, implikasi apa bagi saudara? Kalau di tempat kamu itu RT-nya menaikkan sampah, implikasinya apa? Jangan tulis dong, jangan tulis. Menaik. Contoh aja. Oh, kemungkinan Implikasi kamu apa? warga jadi keberatan terus buang sampahnya sembarangan gitu nggak sih, Pak? Bukan itu, bukan itu. Bukan itu implikasi itu. Implikasi kalau sampah naik berarti kamu kebutuhan hidup kamu akan jadi apa? Kurang belanja. Karena sebagian belanja selama belanja dipindah ke menaikkan iuran. Iuran belanjanya jadi kurang karena untuk bayar iuran sampah gitu, Pak? Kenaikan iuran sampah, mulai kenaikan iuran sampah. Terus yang kedua, kenaikan iuran sampah itu diharapkan dapat lingkungan lebih baik, lingkungan lebih bersih gitu. Lebih bersih. Itu seperti itulah implikasi itu. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Iya, baik nanti saya perbaiki. Menjelaskan hasil itu kamu tidak menjelaskan analisa hasil itu. Analisa hasil. Iya, Ya. Pak. Iya, baik. Lupa lagi ya. Pak, maaf, keputus-putus suaranya. Ya, suara kamu jelas ini. Suara kamu jelas berarti sinyal kamu tuh yang nggak benar. Ya. Pak, ini berarti saya pertama revisi implikasi manajerialnya. Yang kedua, yang tadi ya Pak, spasinya daftar pustaka ya Pak? Iya, iya. Ya, baik Pak. Ya. Ya, terima kasih ya Pak. Auto pustaka itu bukannya spasi, coba lihat cara menulis auto pustaka, coba lihat. Ada buku panduan skripsi kamu udah download belum? Udah Pak. Gimana coba lihat buku panduan kamu nulis itu. Coba nulis gimana? Buku panduan lihat deh. Coba buka buku panduan. Nulis skripsi. Cuma nggak bisa auto pustaka. Nulis gimana itu? Ketik gimana itu? Udah, saya udah download buku panduan juga, nanti saya lihat lagi Pak. Gimana coba buka deh, buka. Ya Pak, ini laptopnya lemot Pak. Udah bisa buka, Andika. Ini Pak. Tuh baca aja, baca aja. Iya Pak, baik Pak. Iya. Pak, ini berarti udah ya Pak, nanti lanjut bimbingan minggu depan ya Pak, insya Allah ya. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya, sama. Terima kasih ya. Assalamualaikum Pak. Iya. Silakan live ini tutup nih. Stop screen. Stop screen. Halo, tolong di stop screen ya. Halo. Oh ini, tolong stop screen tuh. Halo. Halo.
Pak, saya izin Dia stop sih, gimana sih mau bunyi dia lu stop screen? Gimana kamu? Udah. sudah, Pak. Udah, buka videomu. Udah. Sebentar, Pak. Mana kamu selama ini, Ya, Pak, mohon maaf, Pak. Kamu skripsi memang sama saya? Siapa? Saya Bapak dosen penguji, Pak. Kemarin bimbing. Oh iya. Pak itu perubahan kemana apa? Di zoom lagi. Di zoom lagi. Di Zoom ya, Pak. Ya. Kecil tulisannya. Terus. Lagi, Pak. Udah. Ya, Apa Pak. kemarin bisa suruh rubah apa? Kemarin tentang kan makalah saya pengaruh kredit macet ya, Pak. Terus kemarin kata Bapak kalau soalnya saya ngambil untuk variabelnya itu NPL, Pak. Jadi kemarin saya coba cari, kemarin kan rumus NPL kredit bermasalah ya, Pak. Saya coba cari, nggak ada, Pak, yang kredit macet karena kayaknya saya keliru, Pak. Maksud saya memang kredit bermasalah. Saya pikir udah. Kredit macet dan kredit bermasalah, Pak. Iya, udah. Ganti ya. Iya, Pak, ganti kredit bermasalah ya, Pak. Iya. Kemudian tentang sumbernya, Pak, yang lewat dari 10 tahun. Ya, udah kamu rubah. Udah, Pak, sudah rubah semua, Pak. Ya, terus apa lagi? Kemudian Itu kutip tulisan saya. Ya, Pak. Kutip tulisan saya satu di buta pustakamu apa? Ya, ada, Pak. Ada. Saya mana coba lihat mana? Lihat mana itu? Yang daftar pustaka ya, Pak? Iya, lihat tuh, ada. Itu kamu kutip di dalam tulisan kamu ada kan? Nih ada. Nih. Yang ini, Pak. Oh ya udah. Ya, Pak. Itu jurnal ekonomi dan bisnis nomor berapa, volume berapa, halaman berapa, halaman berapa, tulisnya Oh ya, dengan halamannya, Pak. Volume dan halamannya. Oh ya, baik, Pak, nanti saya tambahkan. Itu aku tanda itu warna merah. Yang kurung halaman nama ya itu volume dan halaman. Halaman ya. Ya, Pak. Halaman 1 sampai berapa gitu. Ya. Ya, Pak. Ini yang lain juga sama tuh, yang lain juga sama tuh, jurnal lain sama, kamu tuh belum tulis nama jurnalnya. Ya. Cuma lengkap deh, lengkap. Kalau nggak lengkap percuma aja tuh. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Berbagi dulu ya. Ini tabel satu spasi aja nih, tabel itu satu spasi biar nggak jelek. Oh iya, Pak. Satu spasi aja ya. Satu spasi semuanya. Yang ini ya, Pak. Ini bagus tuh. Semua spasi, kolom semua spasi deh. Semua tabel spasi semua, satu spasi semua. Si tabel itu satu spasi lah. Kemudian yang ini apa, Pak? Yang peraturan Bimbing kamu siapa? Ibu Asri, Pak. Basri. Oh, Basri masih hubungi, dia udah pindah ke Lazar tuh. Oh iya ya, Pak. Bisa hubungi dia? Saya belum menghubungi Ibu Asri, Pak. Oh, coba hubungi Bu Asri. Itu udah Bu Asri hubungi ya. Ini kamu perbaiki, nanti setelah perbaiki kirim ke saya perbaikan proposalmu, nanti dikirim form form itunya, form perbaikannya kan? Iya, Pak. Ya. Tuh Bu Asri deh. Bu Asri kata pindah. Skripsi gimana Bu nasibnya, bilang gitu ya. Oh iya, Pak. Kata Bu Asri itu. Pak, ini nanti yang berita acara sama laporannya saya kirim ke Bapak via email ya, Pak? Email. Pakai Word ya. Iya, Pak. Iya. Bu berbagi dulu ini ya. Iya, Pak. Saya langsung kirim sekarang ke Bapak ya, Pak. Berbagi lah dulu, kan belum berbagi, daftar pustaka mesti itu. Oh, yang daftar pustaka ya, Pak? Iya, Pak. Iya. Itu saja, Pak, yang kemarin. Iya, udah ya. Iya. Ini daftar pustaka satu spasi itu. Daftar pustaka satu spasi. Harus satu spasi ya, Pak? Iya. Satu spasi daftar pustaka. Iya, Pak. Udah, Pak. Udah. Itu apa lagi? Itu saja, Pak. Ya, kamu di mana, di NTT? Enggak, Pak. Sekarang saya di Jogja, Pak. Oh, kamu Jogja. Oh,
Orang tuamu di NTT atau Jogja? Ya Pak, di NTT. Cuman kemarin karena adik saya daftar di Jogja, kemarin saya bantu dia buat daftar di sini Pak. Daftar di Jogja, adikmu kelas berapa sekarang? Sekarang baru masuk kuliah Pak. Oh, kuliah? Dia Iya, kelas 3 SMA? dia maba Pak. Oh, masa baru yang 2021? Iya Pak. Oh, 21 ya. Di kuliah di mana dia sekarang? Dia kuliah di YKPN Pak. Oh, kau bagus KPN. Saya kemarin ke KPN tuh. Oh iya ya Pak. Boleh YouTube saya tuh. YouTube saya ada Spartaka. Kok ketuk YouTube saya ada tuh. Coba kamu iya, Pak. Bapak subscribe seminar ya, YouTube saya. Saya YouTube saya Spartaka. Oke, Sparta Pak. Spasiaka. Iya Pak. Ya, coba kamu subscribe YouTube saya. Coba deh. Ya, ini saya stop sharing dulu ya Pak. Ya. Ya, kamu Saya sering lihat ini Pak, yang buat sidang-sidang Pak di YouTube. Oh, itu ada satu lagi, itu yang bukan itu yang Sparta AK, itu kan Sparta IBS. Oh, ada dua ya Pak? Ada dua, itu Sparta AK, Sparta spasi AK. Oh iya. Ada tuh. Oh iya, Bapak ngevlog juga ya Pak? Enggak, saya kalau kemana-mana saya untuk dokumen aja. Oh. Udah ketemu. Udah Pak, udah subscribe Pak. Sudah, ya. Yang IBS sudah kamu subscribe, yang IBS sudah kamu subscribe juga. Udah, yang IBS sudah saya subscribe Pak. Oh, iya, saya lihat yang buat sidang-sidang Pak. Oh iya, ya bagus ya. Ya Pak. Ya. Ya Mas, saya bisa kirim selama dalam 3 hari ini kirim ya. Iya Pak. Iya, kamu hubungi si Asri ya, Mbak Asri ya. Iya Pak. Mbak Asri jangan. Iya. Kalau dia mau ya itu kan nggak apa-apa. Tapi kalau dia suruh kamu pindah aja ya. Iya Pak. Ya oke. Ya Mas, saya perlu saya. Ya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Kamu bakal penyanyi situ siapa yang siapa Pak? Itu penyanyi yang lupa siapa nama itu. Yang gemuk orang Agnes. Ya. Agnes. Oh, satu kampung Pak. Terus kampung kamu tuh? Iya, dekat Pak. Masih saudaraan? Enggak. Kan banyak Pak. Oh iya, itu kampung ya. Kau bisa nyanyi juga dong? Enggak Pak. Oh enggak ya. Oh sampai nyanyi. Ya lah ya. Sukses ya. Hati-hati di Jogja ya. Kapan ke Jakarta kamu? Kapan ke Jakarta? Nanti Pak. Mungkin Februari Pak. Oh iya oke ya. Jogja enak suasananya. Ya. Iya Pak. Enak suasana Jogja itu makan gudeg segala macam tuh enak. Iya. Murah juga Pak. Hah? Murah juga Pak. Murah tuh, Jogja tuh murah, enak banget. Terus kemarin jadi YouTube saya, kuliah YouTube tuh saya ke Jogja tuh, kayak KPN, Muhammadiyah, kayak UI ada tuh YouTube saya sama Pak Erik, sama dosen-dosen. Oh iya ini Pak, yang ini ya Pak. Rame itu, ya. Iya Pak. Nanti kamu isi like ya. Iya Pak, iya siap Pak. Kasih tahu aja teman-temanmu itu ya. Iya Pak. Ya Mas ya udah. Lagi kalau nggak ada selamat malam, sore ya. Assalamualaikum. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya sama.